Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosinta dengan NIM 310141025. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Kemitraan Strategis Indonesia dengan Jepang, Dinamika Hubungan Bilateral dalam Konteks Keamanan dan Ekonomi Global. Dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hubungan Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ganda Febri Kurniawan. Yang pertama yaitu urgensi dari artikel ini, di mana artikel ini akan membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam konteks keamanan dan ekonomi global. Kita akan, di mana saya akan memaparkan bagaimana kedua negara ini telah bekerja sama dalam berbagai bidang dan bagaimana kemitraan strategis ini telah mempengaruhi dinamika regional dan global. Urgensi kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang terletak pada potensi dan manfaat yang dapat dihasilkan dari kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Dalam konteks keamanan, kemitraan ini penting untuk menjamin stabilitas regional dan global. Sementara dalam konteks ekonomi, kerjasama ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Urgensi kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang terletak pada potensi dan manfaat yang dapat dihasilkan dari kerjasama kedua negara. Kemitraan ini penting untuk menjamin stabilitas regional dan global, mengingat kedua negara memiliki posisi geopolitik yang signifikan di kawasan Asia Pasifik. Kerjasama dalam bidang keamanan memungkinkan pertukaran intelijen, pelatihan militer, serta koordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan seperti terorisme, perompakan, dan penyelundupan narkoba. Sementara, dalam konteks ekonomi, kerjasama ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Indonesia dan Jepang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, sementara Jepang memiliki teknologi maju dan modal yang diperlukan untuk berinvestasi bagi Indonesia itu sendiri. Kemitraan ini membuka peluang bagi peningkatan perdagangan, investasi, dan transfer teknologi antar kedua negara, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Selain itu, kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang juga memungkinkan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, hubungan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di kawasan tersebut. Itu merupakan urgensi yang saya paparkan untuk artikel ini. Yang kedua yaitu ada tujuan dari artikel ini. Yang pertama, bagaimana sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang? Bagaimana dimensi politik dan ekonomi Indonesia dan Jepang? Yang ketiga, bagaimana tantangan serta peluang di masa depan? Nah, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, termasuk aspek politik, ekonomi, keamanan, dan kemanusiaan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal pada urgensi. Di mana artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis perkembangan hubungan bilateral kedua negara dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika hubungan tersebut. Nah, artikel ini bertujuan untuk menyoroti potensi-potensi kerjasama yang masih bisa dikembangkan di masa depan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kemitraan strategis mereka. Selanjutnya,
yaitu ada isi artikel, di mana isi artikel ini yaitu saya merujuk pada template yang telah disediakan oleh jurnal. Yang pertama yaitu ada judul. Dengan judul artikel ini, kemitraan strategis Indonesia dengan Jepang, dinamika hubungan bilateral dalam konteks keamanan dan ekonomi global. Yang kedua ada abstrak. Yang ketiga ada pendahuluan yang berisi tentang pemaparan awal Indonesia, hubungan Indonesia dengan Jepang. Yang ketiga ada metode penelitian, di mana saya menggunakan metode kepustakaan. Adapun hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan di dalam artikel ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama, sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Di mana kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang telah dibentuk dan diperkuat oleh berbagai peristiwa penting. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah Perang Dunia Kedua. Nah, di mana Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Meskipun awalnya dipenuhi dengan konflik dan ketegangan, peristiwa ini membuka jalan untuk kerjasama antara kedua negara setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, berbagai perjanjian dan kesepakatan bilateral telah memperkuat hubungan ini. Misalnya, perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi bilateral yang ditandatangani oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, yang telah membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua pihak. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan keamanan juga, yang telah menjadi titik penting dalam kemitraan ini. Kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai proyek pengembangan kapasitas dan latihan militer bersama yang telah memperkuat hubungan bilateral mereka dan mempengaruhi dinamika regional dan global. Nah, topik pembahasan yang kedua yaitu adanya dimensi politik dan keamanan, di mana artikel ini akan membahas secara mendalam tentang analisis kerjasama keamanan antara kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Jepang, di mana hal ini mencakup kerjasama dan dalam berbagai bidang yang signifikan. Ini pertahanan dan keamanan maritim yang telah jadi penting dalam hubungan bilateral. Kerjasama ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan pada tingkat regional dan global. Dengan adanya kerjasama ini, kedua negara dapat bersama-sama menghadapi tantangan dan ancaman keamanan serta mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah topik yang saya bahas, adanya kerjasama ekonomi dan investasi. Di mana dalam tinjauan yang akan saya bahas ini, saya akan membahas secara rinci tentang hubungan ekonomi yang dinamis antara Indonesia dan Jepang, di mana topik ini mencakup berbagai aspek penting seperti perdagangan, bilateral, investasi langsung dengan asing, dan juga proyek-proyek bersama yang telah dijalankan oleh kedua negara. Selain itu, saya juga akan melakukan analisis yang mendalam tentang sektor-sektor ekonomi utama yang menjadi titik pusat kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dan ini termasuk tidak terbatas pada sektor manufaktur, pertanian, dan teknologi informasi. Dan topik yang terakhir yang saya akan bahas yaitu tantangan dan peluang di masa depan. Di mana dalam bagian ini saya akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, tantangan apa saja yang dihadapi selama adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Tantangan ini bisa bersifat politik,
ekonomi, atau keamanan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan berbagai peluang yang ada untuk meningkatkan kerjasama dan memperdalam hubungan antara Indonesia dan Jepang dengan memahami tantangan dan peluang ini, di mana itu saja yang akan saya paparkan pada hasil dan pembahasan dalam artikel ini. Adapun selanjutnya yaitu ada simpulan yang berisi tentang ringkasan dari hasil dan pembahasan secara rinci. Dan selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi tentang referensi yang saya gunakan dalam artikel ini. Adapun selanjutnya ya jurnal yang dituju, di mana saya memiliki jurnal yang dituju yaitu Historia, Jurnal Pendidikan dan Sejarah, di mana jurnal ini eh, dibuka oleh UNY, di mana jurnal ini eh, sudah jurnal ini jurnal ini sudah banyak sekali mengirim jurnal atau artikel-artikel oleh mahasiswa di mana berisi tentang pendidikan dan sejarah. Mungkin itu saja yang saya bahas dari artikel ini atau presentasi dari artikel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.